Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa khulubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm wa zidna ilma bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya, di waktu menjelang berbuka, waktu yang dimana waktu tersebut adalah waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk tidak lain setelah niat i'tikaf tentunya adalah niat mencari ilmu warisan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita ketahui amal di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Bisa kita bayangkan jika mencari ilmu saja di selain bulan Ramadan itu dikatakan lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Kenapa? Karena mencari ilmu ini fadilahnya bukan hanya untuk kita, namun kebaikan ini akan menjalar kepada orang di sekitar kita. Itu selain bulan Ramadan seperti itu fadilahnya. Terlebih bisa kita bayangkan jika kita meningkatkan kualitas Ramadan kita ini dengan menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan duduknya kita di sore hari ini di antara sebab Allah ridho kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah memperhatikan kita dengan perhatian khususnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan kajian daripada kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, yaitu kata-kata mutiara nasihat daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata tentang macam-macam dunia yang kita saat ini hidup di atasnya. Beliau mengatakan ad-dunya al-mahmudah hiya allati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin, wa dunya al-mubahah hiya allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa la rukubi mahdhurin, wa dunya al-madhmumah ala lisanil kitabi wa sunnah hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau menjabarkan kepada kita tentang macam-macam dunia ini. Dunia yang dimaksud di sini bukan bumi ini ya, bukan planet bumi. Yang dimaksud adalah kehidupan sementara yang Allah berikan kepada kita ini, dunia ini. Apakah dunia itu selalu terhina, selalu tercela? Sebagaimana kita sering diingatkan untuk jauh daripada merasakan cinta dunia. Nah, di sini Habib Abdullah menyatakan dunia itu terbagi menjadi 3. Tinggal tergantung bagaimana kita sebagai hamba memposisikan dunia tersebut, memperlakukan dunia tersebut. Kata beliau, ad-dunya al-mahmudah, nomor 1, ada dunia itu yang terpuji. Dunia tapi dia mulia, dunia tapi terpuji. Apa itu? Hiya allati yasilu biha ila fi'li khairin, yaitu dunia yang melalui dunia tersebut seseorang mampu melaksanakan kebaikan.
atau dengan dunia tersebut dia bisa terselamatkan daripada terjerumus atas perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak semua dunia itu jelek, nggak semua dunia itu hina, tidak semua dunia itu tercela. Di sini yang pertama, dunia itu ada kalanya terpuji, tapi dengan catatan jika dunia tersebut kita manfaatkan, kita jadikan perantara untuk menggapai ridho Allah. Banyak sekali ya, baik itu dengan jalur yang wajib, semisal zakat. Ini zakat yang terdekat, yaitu zakat fitrah. Atau jika kita punya harta yang wajib dizakati, yaitu dikeluarkan zakatnya. Atau lebih dari itu, menginfakkan harta di jalan Allah, mungkin diwakafkan untuk masjid berupa uang, mungkin berupa sarung diletakkan di masjid, mungkin mushaf, mungkin mukena dan lain sebagainya. Jika memang dunia itu dia gunakan untuk kebaikan atau menyelamatkan dia daripada keburukan, jadi dengan dia memiliki bagian dari dunia, dan itu merupakan perintah Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagian dari dirimu atas dunia ini. Kok dengan dunia yang kita miliki yang merupakan titipan Allah, dengan dunia tersebut kita bisa jauh daripada kejelekan. Dengan orang berupaya, berpenghasilan misalnya, dia tidak bingung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia nggak sampai berharap apa yang dimiliki oleh orang lain. Atau bahkan dia bisa secara zalim mengambil hak milik orang lain. Kenapa? Karena dia tidak tercukupi dunianya, sehingga dunia itu menjadi terpuji. Jika dengan dunia tersebut kita menjadi cukup, sehingga kita nggak ada rasa hasud pertama. Jadi melihat orang itu nggak ada rasa hasud. Kenapa? Karena kita tercukupi dengan dunia tersebut. Kita tidak ada rasa iri, yang mana dengan hal tersebut ujung-ujungnya orang akan menggampangkan untuk mengambil hak milik orang lain dengan cara mencuri misalnya, dengan cara menipu, dengan cara korupsi, dan cara-cara yang lainnya. Jadi selama dunia itu kok membuat kita menjadi beramal baik atau menjauhkan kita daripada perbuatan yang buruk, maka dunia tersebut termasuk daripada kategori dunia yang terpuji, dunia yang mulia. Sehingga itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Mereka itu orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat daripada harta yang ia miliki, diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat atau berhak untuk menerima sedekah. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta, barang siapa yang ia mau untuk memberi kepada yang lain, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, takut atas azab Allah, wa saddaqa bil husna, dan ia membenarkan dalam hatinya bil husna. Husna itu dalam tafsir adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi dia beriman kepada Allah, dia bertakwa, imannya baik, dan memberi kepada yang lain. Memberi ini kan berarti memiliki. Gimana caranya memberi kalau dia nggak punya?
faqidu syai' la yu'ti, dikatakan. Orang yang nggak memiliki ya nggak bisa memberi. Tapi kalau dia oleh Allah dititipi dunia dan mau memberikan sebagian daripada titipan Allah kepadanya, apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak di akhirat akan aku permudah untuknya jalan menuju surga. Karena memang hadirin, berapa banyak Allah itu justru memberikan ridhonya, memberikan kasih sayangnya, memberikan perhatiannya secara khusus kepada hambanya melalui perhatian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah memberikan ridhonya, memberikan anugerahnya yang begitu besar, begitu luas, begitu dahsyat karena sebab memberikan kepada yang membutuhkan. Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah mengutip satu hadis di dalam salah sebuah kalamnya. Kelak itu di akhirat Allah itu akan bertanya kepada hambanya. Allah menyatakan, istat'amtuka falam tut'imni, wahai hambaku, dulu ketika kamu hidup aku itu pernah minta makan kepadamu, falam tut'imni, tapi nggak kamu kasih makan. Ini kan membingungkan nih. Loh, Gusti Allah kok minta makan? Ini hamba bingung. Kaifa ut'imuka ya Rabb wa anta akramul akramin. Gak paham hamba ini. Hamba ini tanya balik, loh, bagaimana aku memberi engkau makan ya Allah? Apa maksudnya? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha agung. Akhirnya diperjelas oleh Allah. Istat'amaka abdi fulan. Kamu ingat tak? Dulu ketika kamu hidup di dunia, hambaku si fulan itu pernah minta makan sama kamu. Falam tut'imhu, tapi nggak kamu kasih. Kamu mampu ngasih dia itu makan, memberi kepadanya uang untuk beli makan, tapi nggak kamu kasih, kamu tolak mentah-mentah. Falam tut'imhu. Tahukah hadirin apa kata Allah? Falau at'amtahu, seandainya dulu itu ketika dia minta kamu kasih, la wajadtani indah, maka kamu akan mendapati rahmatku, mendapati ridhoku di dalam pemberian tersebut. Istaqratuka falam tuqridni, dulu saya mau utang sama kamu, gak kamu kasih utang. Bingung ini hamba, loh Gusti Allah kok ngutang? Tanya lagi, gimana aku mengutangimu ya Allah? Gak paham. Diperjelas oleh Allah, dulu ketika kamu hidup di dunia, hambaku si fulan mau ngutang sama kamu. Ngutang berapa? Dan kamu sebenarnya mampu ngutangi, tapi gak kamu utangi. Falam tuqrid. Apa kata Allah? Falau akrota, seandainya waktu itu kok kamu kasih utang, la wajadtani indah, aku bakal kasih ridhoku kepadamu melalui wasilah perantara pemberian utang itu. Maritu falam ta'udni, saya sakit tapi nggak kamu jenguk. Tambah bingung ini hamba. Lu gimana Gusti Allah kok sakit? Bagaimana maksudnya ya Allah? Diperjelas. Dulu ketika hidup di dunia, hambaku si fulan tetanggamu itu sakit, tapi kamu nggak menjenguk dia, padahal kamu tahu. Apa kata Allah hadirin? Seandainya waktu itu kok kamu jenguk, la wajadtani indah, maka kamu akan sampai kepadaku, kamu akan langsung dekat kepadaku karena penjengukan tersebut. Loh, niki luar biasa. Jadi ada kalanya Gusti Allah itu mendekatkan hambanya secara langsung, bukan melalui ibadah sholat, bukan melalui puasa, bukan melalui ngaji yang begitu banyak, tapi ada kalanya itu Allah berikan langsung secara mutlak
karena lewat perantara perhatian kita dengan saudara kita. Jadi jika kita dikasih dunia oleh Allah, kok ternyata kita mampu memberi dengan dunia tersebut, maka ketahuilah hadirin, dunia tersebut adalah dunia yang mulia, dunia tapi yang terpuji. Karena emang seperti itu. Dunia kok selama itu bisa mendukung kegiatan baik kita, berarti itu merupakan dunia baik yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu itu pernah Sayyidina Amr bin As, ini salah seorang pemuda tapi mindsetnya itu sangat indah sekali, sangat mulia sekali. Beliau itu pernah oleh Nabi SAW dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, khudh alaika thiyabak wa silahak suma'din. Wahai Amr, kamu sekarang pulang, ambil baju perangmu, ambil peralatan perangmu, kemudian datang lagi ke sini, datang kepadaku. Ini Nabi Muhammad yang memerintahkan, sudah tugasnya mulia, yang memerintahkan orang yang paling mulia. Langsung Sayyidina Amr ini langsung bergegas pulang. Beliau mengambil baju besinya, ya, dengan begitu gagah beliau kembali ke Nabi SAW dengan membawa pedang. Ternyata Nabi SAW ketika bertemu dengan Sayyidina Amr ini dalam keadaan habis wudhu, dikatakan. Beliau masih wudhu, masih basah itu wajahnya. Kemudian memandang Sayyidina Amr di atas, ya, dari atas sampai bawah, komplit. Pakaian perangnya itu komplit. Kemudian kata Nabi SAW, inni uridu an ab'atsaka ila ala jaish fayusallimaka Allah wa yughnimaka wa arghabu laka minal mal raghbatan salihah. Aku ini pengen, kata Rasulullah, aku ini pengen, wahai Amr, aku utus kamu untuk ikut berperang, berjihad bersama para pasukan muslimin. Kemudian saya harap kamu ini diselamatkan oleh Allah. Belum wafat di peperangan yang ini, kamu selamat dan kamu mendapatkan ghanimah, yaitu rampasan hasil perang. Karena saya ini berharap kamu ini bakal menjadi orang kaya, kamu bakal menjadi orang yang punya harta yang banyak, yang baik. Loh, ini Sayyidina Amr bingung. Loh, ya Rasulullah, saya pengen selamat tapi bukan karena harta. Saya pengen selamat raghbatan fil Islam, semata-mata karena saya ingin menjunjung daripada Islam ini. Dan aku ingin selamat karena masih ingin hidup bersamamu, wahai Rasulullah SAW. Bukan karena dunia, wahai Nabi. Ini yang Masya Allah ikhlas betul ini Sayyidina Amr bin As. Dan tujuan Nabi pun bukan agar dia cinta dunia. Diperjelas oleh Nabi, ya Amr, wahai Amr, ni'mal mal as-salih lil mar'i as-salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta itu jika dimiliki oleh orang yang baik, orang yang tepat, orang yang pas. Ini jodoh yang serasi. Jadi harta yang bagus ketemu sama orang yang pas, itu fungsinya nanti baik. Ini ciri-ciri orang yang gak pelit ini, seperti ini. Karena berapa banyak para sahabat yang dulu itu kaya raya dan digunakan hartanya itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya luar biasa. Sayyidah Khadijah itu istrinya Nabi, perjuangannya luar biasa. Itu sebaik-baik istri yang luar biasa. Semuanya dikorbankan untuk Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, dunianya untuk Nabi SAW. Kaya raya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abdurrahman bin Auf diberikan untuk Nabi. Ketika hijrah ke Madinah, kok ternyata nggak ada air, kesulitan air. Ada air tapi milik orang Yahudi. Langsung dibeli oleh beliau, diwakafkan untuk kaum muslimin. Manfaat. Sayyidina Utsman sampai detik ini wakafnya masih ada. Sayyidina Utsman bin Affan, 1400 tahun yang lalu. Sampai detik ini itu wakafnya dinikmati oleh kaum muslimin di dunia.
Jadi harta jika itu bisa membantu kita beramal baik semakin dekat dengan Allah, yaitu dengan cara bukan disembunyikan ya, bukan diempat untuk diri sendiri, tentunya bermanfaat untuk orang lain atau menyelamatkan kita daripada meminta-minta misalnya, daripada ketergantungan kepada orang lain, maka ini menjadi dunia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabat. Kemudian ketika para sahabat memandang Nabi SAW dengan wajah yang begitu indah, terlihat Rasulullah ini sedang gembira. Para sahabat bilang, "Narakal yawm thayyiban nafas." Ya Rasulullah, kami ini memandangmu kok Masya Allah berseri-seri ini, lagi gembira, luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan, "Ajal walhamdulillah." Iya, saya ini selalu bergembira, dalam keadaan bergembira, alhamdulillah, kata Nabi. Kemudian Nabi duduk bersama para sahabat itu. Ternyata sahabat ini sedang membahas tentang kekayaan ini gimana, baik apa jelek. Dan itu khilaf ya, antara ulama terjadi perbedaan. Mana yang baik? Antara ghaniyun syakir atau fakirun sabir. Kaya yang bersyukur, yang tidak mengkufuri nikmat, itu mulia, atau lebih mulia orang yang tidak berlebihan tapi sabar. Nah ini khilaf antara ulama, mana yang lebih afdal. Ya, mudah-mudahan kita dikasih yang cukup nih, cukup dan bersyukur. Nah itu yang bagus. Setelah mendengarkan para sahabat berbincang, Rasulullah menyatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa orang itu oleh Allah diberikan harta yang berlebih, tapi liman ittaqa, jika dia takwa kepada Allah, sehingga dengan takwa tersebut dia tahu batasnya. Dia tahu batasnya. Wasihah liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan, kata Nabi, bagi orang yang bertakwa itu jauh lebih baik dibanding kekayaan. Karena apa gunanya kaya kalau nggak sehat? Cuman kita ini seringkali banyak yang lupa nih, bahwa kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini nggak perlu misalnya mohon maaf cuci darah yang mengeluarkan uang banyak, nggak perlu membeli obat-obatan yang mahal, nggak perlu seling kontrol ke rumah sakit yang itu sangat mahal sekali, lebih mahal daripada kekayaan. Karena kadang orang mungkin banyak hartanya tapi pikirannya sakit, akhirnya hidupnya nggak tenang. Maka kesehatan ini patut untuk kita syukuri ya. Alhamdulillah. Wa taibun nafsi minan na'im, kata Rasulullah. Dan kelapangan dada, ketenangan jiwa, ini termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang banyak orang banyak dunianya tapi nggak bisa tidur kecuali pakai obat penenang. Kadang Masya Allah oleh Gusti Allah dikasih kecukupan, ya mungkin nggak lebih-lebih, tapi baru naruh kepala langsung berangkat ya, langsung tidur. Itu nikmat, kata Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar juga pernah mengatakan, dinuka lima'adik wa dirhamuka lima'asyik wala khaira fimri'in bila dirham. Kata Sayyidina Abu Bakar, amalan ibadahmu ini ya untuk masa depanmu kelak di akhirat. Adapun dirham, uang yang kamu miliki, ya untuk kehidupan duniamu selama engkau hidup di alam dunia. Dan orang yang hidup di dunia karena dia tidak berusaha, dia tidak memiliki kecukupan, maka kurang kebaikan pada diri orang tersebut. Sehingga dikatakan oleh para ulama terdahulu itu, ya mereka itu membahasakan berusahalah terlebih dahulu, kemudian jika engkau sudah memiliki makanan, kalau zaman dulu itu roti, zaman dulu itu roti kering. Kalau kamu sudah punya roti, gantung roti keringmu tadi itu, kemudian ibadahlah dengan khusyuk, sehingga ketika ada orang yang mengetuk pintumu, kamu nggak bingung. Misalnya lagi sholat duha,
Ketika ada yang ngetuk pintu, dikatakan dalam kitab itu, kamu nggak bingung, kamu nggak kepikiran, waduh ini yang ngetuk bawa makanan enggak ya? Nggak bingung, kenapa? Karena dia sudah punya makanan tadi. Dia nggak bingung ada orang ngetuk, diselesaikan dulu sholat, sholatnya tetap khusyuk, sholatnya tetap baik, fokusnya nggak pindah. Setelah selesai sholat baru didatangi. Tapi kalau dia nggak punya makanan, belum punya minuman, ketika ada yang ngetuk, waduh ini kira-kira makanan apa ini? Bawa apa enggak makanannya? Akhirnya nggak fokus, nanti ibadahnya bakal terganggu. Sehingga dikatakan wala khaira fi imri'in bila dirham. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini pintu ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar ada orang itu menghinakan dunia secara mutlak, pokoknya hina ini secara mutlak, secara keseluruhan, secara umum dihina, maka Sayyidina Ali menyatakan ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha. Loh, dunia itu adalah daru sidqin, tempat orang yang tulus dalam penghambaan kepada Allah, liman sadaqaha, untuk orang yang tahu menempatkan dunia semata-mata agar meraih ridha Allah. Wa daru najatin liman fahima anha, dunia ini adalah tempat keselamatan bagi yang paham betul atas dunia. Wa daru ghinan liman tazawwada anha, tempat orang memperkaya diri bagi yang paham betul, bagi yang tahu, bagi yang pintar-pintar membawa bekal darinya. Yang dimaksud bukan memperkaya diri di dunia ya, memperkaya diri di akhirat. Orang kalau mau memperkaya diri di akhirat, ya ini tempatnya. Orang itu hadirin di dunia ini kan memang oleh Allah dibeda-bedakan ya, ada yang kaya, ada yang cukup, ada yang mungkin di bawahnya. Nanti di akhirat seperti itu. Dan urutan derajat dunia ini sama sekali tidak menentukan derajat di akhirat. Ada yang mungkin, ya Allah maaf, mungkin di dunia ini nggak ada orang yang kenal, mungkin dia disepelekan, mungkin orang nggak menganggap dia karena mungkin dunianya nggak banyak. Tapi di akhirat jadi raja, tapi di akhirat jadi pemimpin, jadi orang yang betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tempat yang abadi. Lah ini dunia kan sementara, gitu. Di akhirat itu dikatakan dalam sebuah riwayat, nanti orang itu dinyatakan paling paling rendahnya orang hidup di dunia, paling nggak punya, paling nggak dikenal, paling disepelekan, tapi dekat sama Allah, terkenal di alam langit, oleh malaikat tuh dikenal. Itu nanti ketika melangkahkan kakinya masuk ke surga, ditanya, Masya Allah, gimana kehidupanmu dulu ketika di dunia? Ini padahal orang paling nggak punya, paling terhina, paling sudah, paling ngenes ibaratnya, singkatnya. Masuk surga tapi dimuliakan sama Allah karena amalnya baik. Ditanya, hidupmu di dunia dulu seperti apa? Maka dijawab, ya Allah, Masya Allah, saya itu di dunia 1 detik aja nggak pernah merasa susah. Saya itu dikasih seneng terus sama Allah. Jadi ketika dia itu masuk ke surga, Allah jadikan ingatannya itu seneng ketika di dunia. Rasa susah itu hilang, sama sekali nggak ada. Padahal di dunia betul-betul susah, paling susahnya orang. Tapi sebaliknya, waduh, Masya Allah, ketika di dunia itu makanan itu nggak ada yang nggak enak. Kasurnya puluhan, mungkin ratusan juta kalau mau tidur itu. Kendaraan segala macam punya. Tapi pada akhirnya naudzubillah masuk ke dalam neraka. Itu ditanya, kamu ketika hidup di dunia dulu, apa yang kamu dapatkan? Itu nangis-nangis, ya Allah, saya ini di dunia nggak pernah satu waktu pun nikmat, nggak pernah saya. Sedetik pun saya merasa bahagia, nggak pernah. Padahal bahagia ketika di dunia. Namun itulah hadirin, ketika orang sudah berada di akhirat, maka derajat tersebut
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang Allah muliakan masuk ke dalam al-firdaus al-a'la. Ya, kalau kita diajarin oleh Nabi itu minta sama Allah itu surga yang tinggi, yang paling tinggi. Jangan nanggung-nanggung. Kita mohon surga firdaus yang paling tinggi bersama Nabi SAW demi kemuliaan daripada bulan Ramadan. Tapi dunia itu yang kedua, yang pertama mulia, yang kedua ini mubah. Dunia itu mubah, yaitu dunia yang memang dia nggak bisa mengajak atau menjadi wasilah kepada kebaikan, tapi dia juga tidak menyebabkan orang masuk ke dalam perbuatan yang haram. Jadi dunia ini mubah jika dia minimal tidak menyebabkan meninggalkan yang wajib seperti zakat, nah itu masih ditunaikan, atau tidak menyebabkan orang terjerumus kepada perkara yang haram, nggak sampai riba misalnya atau lain sebagainya. Nah, maka ini hukumnya mubah. Tapi ada yang terakhir, ad-dunya al-mazmumah, yaitu dunia yang tercela. Tercela baik sebagaimana yang Allah jelaskan. Allah Ta'ala nyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian itu, bahkan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Jadi harta itu ujian, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Anak-anak pun seperti itu, bisa menjadi hujjah lana atau hujjah alaina, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan. Di dalam hadis pun dunia itu tercela, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Apa maksudnya terlaknat? Terusir dari rahmat Allah. Mal'unun ma fiha, tercela apapun yang ada di dalamnya, terlaknat. Illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali lain jika dunia tersebut semata-mata diraih untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu langsung menjadi terpuji. Jadi cinta dunia atau tidak itu hadirin, takarannya itu bukan dari kaya atau miskin, bukan dari itu. Zuhud itu tolak ukurnya bukan dari banyak atau sedikit harta yang kita miliki. Sehingga Sayyidina Ali itu menyatakan gini, laisa zuhdu an la tamlika syai'an, walakin zuhud an la yamlikaka syai'un. Jadi kata Sayyidina Ali, zuhud itu bukan ketika kamu tidak memiliki apa-apa. Zuhud itu bukan berarti harus compang-camping, berdebu dan lain sebagainya, belum tentu. Berapa banyak mereka yang mungkin penampilannya ya sederhana tapi gerundel hatinya. Waduh, melihat tetangganya beli sepeda motor sakit hati, ngelihat temennya kok beli mobil, waduh ini paling riba, ini paling kredit, paling itu kan berarti nggak zuhud sama sekali. Justru itu cinta dunia, hasud, iri dan lain sebagainya, sombong, itu kan hasil daripada cinta dunia. Walakin zuhud, kata Sayyidina Ali, zuhud itu ketika kamu tidak dimiliki oleh sesuatu. Jadi zuhud bukan ketika kamu tidak memiliki sesuatu, bukan, belum tentu. Tapi zuhud itu ketika kamu tidak dimiliki oleh sesuatu atau oleh dunia. Lah orang kalau dimiliki oleh dunia, diatur oleh dunia, ini baru cinta dunia. Dulu itu ada, hadirin, salah seorang itu namanya Sa'labah bin Hattab. Sa'labah ini bilang sama Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya ini kaya. Loh, ini Nabi Muhammad SAW gitu. Nabi. Nah kalau wali saja itu tahu kan isi hati seseorang. Wali itu tahu, wali Allah itu orang yang dekat sama Allah itu bisa tahu isi hati seseorang.
Nah kalau wali aja tahu, apalagi Nabi. Lu Nabi itu tahu Sa'labah ini kalau dikasih harta yang banyak bisa terjerumus dia nggak bakal kuat. Lu itu Nabi paham betul. Karena kalau Nabi tahu ini bakal jadi orang baik kalau kaya, ya bakal Nabi dukung. Tadi itu ya Sayyidina Amr bin As, Nabi dukung, mudah-mudahan kamu dapat ghanimah yang banyak, kamu jadi kaya karena kamu bakal jadi orang baik. Nabi tahu, Nabi dukung itu. Tapi Sa'labah ini Nabi tahu, Nabi eman. Akhirnya Nabi ingatkan, ya Sa'labah, qalilun yakfik khairun min katsirin yudri. Diingatkan oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, kamu dapat yang sedikit tapi cukup, itu lebih mulia, itu lebih afdol daripada kamu mendapat banyak tapi yang banyak ini melalaikan kamu dari Allah. Tapi ngotot Sa'labah mengatakan, enggak ya Rasulullah, saya minta doakan saya kaya wis, pokoknya saya bakal sedekah, saya bakal memberi kepada yang lain. Diingatkan lagi, ya Sa'labah, sedikit tapi cukup lebih baik daripada banyak, nanti kamu lupa loh sama Allah. Dijawab, enggak bakal ya Nabi, saya bakal ingat. Ya wes, minta ini. Didoakan sama Nabi, yang doa Nabi, ya Rasulullah urzuqni Sa'labah malan, ya Allah berikan Sa'labah ini harta. Doanya Nabi mustajab. Sa'labah ini dikatakan punya kambing 2 ekor. Subhanallah, ternak apa setiap punya anak itu anaknya banyak, berkembangnya itu pesat, sehat-sehat. Sa'labah ini pertama rutin 5 waktu di masjid. Mulai kambing semakin banyak, mulai berkurang, jamaah mulai agak protol, mulai berkurang. Di Madinah nggak cukup, kita bisa bayangkan ratusan, ribuan ekor ini hewan ternaknya, nggak cukup sampai di Madinah, pergi keluar kota dia, di luar Madinah. Yang sebelumnya mungkin dia kecukupan, nggak berlebih hartanya, tapi bisa dekat sama Nabi, bisa sholat sama Nabi. Sekarang sudah bingung sama dunianya, mau nggak mau dia pergi. Yang sebelumnya sholat 5 waktu di belakang Nabi Muhammad SAW, nggak lagi hadirin, tinggal seminggu sekali, hari Jumat. Sampai turun ayat perintah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Perintah zakat. Nabi memerintahkan sahabat, didata fulan-fulan. Kebetulan waktu itu masih 2 orang, Sa'labah sama 1 sahabat lagi. Ketika salah seorang sahabat itu diminta zakat, langsung, apa ini? Ini perintah zakat, dijelaskan. Barusan turun ayat, saya diutus oleh Nabi minta zakat. Langsung, Masya Allah, Alhamdulillah, ini saya kasih. Datang ke Sa'labah, ini sukses berat ini padahal. Datang ke Sa'labah, ditunjukkan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan lain sebagainya. Diceritakan oleh Rasulullah diutus, ini ada perintah zakat. Ya betul kata Nabi di awal. Apa jawaban Sa'labah? Apa ini? Sejak kapan muslimin kok wajib membayar jizyah? Jizyah itu, jadi dulu di zaman Rasulullah SAW, kafir zimmi itu boleh hidup bersama muslimin tapi dengan membayar jizyah. Lu sejak kapan muslimin kok wajib bayar gini? Lu dari kapan? Apa-apaan ini? Menolak tadi Sa'labah. Lu wis, ini kamu nggak mau bayar ini dari Rasulullah ini. Perintah dari Allah langsung. Saya pikir-pikir dulu, ini apa-apaan? Nggak ada ini. Terbukti ya katanya Rasulullah. Kata-kata Rasulullah terbukti. Itu utusan Nabi baru balik, Rasulullah terlihat dari jauh. Rasulullah sama sahabat waktu itu. Baru kelihatan Rasulullah mengatakan, ya waiha Sa'labah, sungguh celaka Sa'labah itu. Padahal belum diinfokan loh ini, Rasulullah sudah tahu. Ya waiha Sa'labah. Disampaikan
kepada Nabi, Sa'labah menolak. Langsung turun firman dari Allah menjelaskan ada di antara hambanya yang minta kekayaan, yang kalau ya lain atanallahu min fadli, seandainya Allah memberiku daripada kekayaan anugerahnya, aku bakal sedekah, aku bakal jadi orang soleh. Ternyata ketika diminta bakhilu bih, dia menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir, sehingga Allah memberikan stempel. Bayangin hadirin, ini ngeri sekali. Allah stempel di dalam hatinya dengan stempel kemunafikan. Wah, itu saudaranya Sa'labah ketika dengar langsung lari mendatangi Sa'labah. Loh, Sa'labah, apa kamu ini? Diminta zakat kok nggak kamu bayar? Loh iyalah, kok enak, kan kita muslim, kok ada jizya ini bagi orang muslim? Loh bukan, ini perintah dari Gusti Allah. Loh, ini perintah dari Nabi. Kamu tahu gara-gara kamu nggak bayar, barusan ini turun ayat khusus gara-gara kamu, distempel kemunafikan. Itu lari hadirin, lari langsung ke Kanjeng Nabi, minta maaf. Ya Allah, ya Rasulullah, saya minta maaf, ini tak bayar zakatku. Ditolak sama Rasulullah. Tidak, tidak usah. Lu ini ya Nabi, pulang. Dia bayar zakat tidak boleh. Sudah, pintunya sudah ditutup. Allah sudah stempel munafik. Rasulullah wafat, zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, datang lagi. Sayyidina Abu Bakar, saya minta tolong, ini terima zakat saya, ini uang saya banyak loh, banyak zakat saya. Kata Sayyidina Abu Bakar, loh kalau Rasulullah saya nolak, masa saya mau terima? Tidak mungkin. Sampai Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar itu masih hidup, salah apa? Datang lagi ke Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, saya minta tolong, terima ini zakat saya. Kata Sayyidina Umar, nah kalau Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, orang-orang yang lebih mulia dari saya aja nolak, gak berani nerima, apalagi saya. Loh ini hadirin, ketika dunia itu kok ternyata memperbudak seseorang, ini yang kemudian disebut dengan ad-dunya madhumah. Tapi selama itu bermanfaat, itu mulia sekali. Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang alim, seorang wali besar, kaya raya, itu setiap hari hadirin memberikan jamuan 1000 keping roti, 1000 keping roti setiap hari. Kita bayangkan roti gandum setiap hari. Suatu ketika ada orang ibu-ibu, nenek-nenek gitu, ingin memberi hadiah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi yang beliau mampu memberikan hadiah 1 mangkok gandum. Ketika datang ke rumahnya, oleh satpam ditanya, kamu kemana? Mau ketemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh iya, ada apa ya? Ini saya mau ngasih 1 mangkok gandum. Nah, kata satpamnya, loh Bu, kamu tahu, loh kok 1 mangkok gandum? Syekh Abu Bakar bin Salim itu setiap hari ngasih roti 1000 roti gandum. Ibaratnya 1 mangkok gandum ini mau dibuat apa? Syekh Abu Bakar bin Salim ini kaya raya, ibaratnya seperti itu. Itu langsung nangis. Loh, ibu ini tulus loh, pengen memberi hadiah, bukan menghina, tapi memang batas kemampuannya seperti itu. Syekh Abu Bakar bin Salim yang ada di lantai atas langsung turun. Ketika ditanya, Masya Allah, dari mana ini Bu? Iya, ya Syekh, saya minta maaf, saya sebetulnya mau ngasih ini, gandum ini. Ya Allah, Alhamdulillah, betapa banyak pahalamu. Iya, tapi katanya penjagamu ini, saya nggak pantas ngasih segini. Lu keliru ini, salah ini. Ditegur itu satpamnya. Masya Allah, kamu bawa ke sini jalan kaki bawa ini. Masya Allah, berapa banyak pahalamu, setiap biji ini kamu dihitung pahala. Waduh, itu yang dari sedih nangis langsung besar hatinya. Masya Allah, terima kasih ya banyak, terima kasih banyak. Betul-betul dunia itu tidak membuat beliau sombong atau mengecilkan pemberian. Langsung ditegur penjaganya, itu dinyatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang itu kalau nggak bisa terima kasih kepada manusia,
maka dia hakikatnya tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa. Ada orang kok kaya, nggak apa-apa, asal tadi tunggih dia mampu memposisikan dunia di genggaman, nggak masuk ke dalam hati sehingga tidak dikuasai oleh dunia. Syekh Bakar bin Salim itu punya putra, hadirin, alim wali juga, namanya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Majelis beliau itu luar biasa. Kalau orang hadir di majelisnya itu, rumahnya itu megah mewah. Ada salah seorang di belakang gitu, di belakang kok lihat ibarat lampu-lampunya ini mewah sekali, dindingnya, karpetnya mahal. Dalam hati itu kok kerentak, katanya wali, katanya alim, lah kok rumahnya mewah gini. Kerentaknya dalam hati kok mengucap seperti itu. Itu Habib Husain dari jauh langsung mengatakan sama yang hadir semua, hadirin, wahai hadirin, ketahuilah seandainya semua yang kalian lihat ini daripada mewahnya rumah, seandainya semua ini sekarang terbakar, sedikit pun, satu pun daripada bulu saya ini nggak ada yang bergerak, sedikit pun daripada hati saya ini tidak akan berubah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semuanya itu hanya ada di genggaman beliau, sedikit pun tidak ada yang masuk ke dalam hati beliau. Ya, semoga dengan kemuliaan waktu ijabah ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang dicukupi oleh Allah, sehingga tidak mengadahkan tangan kepada hamba-hambanya, sebagaimana doa Abu Bakar bin Abdullah al-Atas, Allahumma inni as'aluka al-ubudiyah al-mahdha wal-istighna 'anil nas, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.